Ketemu lagi bersama saya. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa ya, agar Indonesia ini kuat melawan COVID dan semua warga negaranya sehat, selalu diberi kelimpahan rezeki. Dan yang paling penting, kita harus selalu menjaga protokol COVID. Hai girang, ketemu lagi di Magelang Reptil, channel yang selalu memberikan edukasi, solusi, humor, dan bahkan masalah. Selama subscribe masih gratis, silahkan tekan like dan subscribe. Untuk kali ini saya mau membahas tentang data leopard gecko, dan nanti untuk istilah-istilah yang ada di seputar leopard gecko. Jadi gini, untuk data leopard gecko itu ada yang hilang dan ada yang lengkap, ada yang abal-abal. Jadi hati-hati. Data gecko hilang itu datanya yang sudah ada memang. Seperti beli buku tanpa sampul, tanpa keterangan isinya itu apa, kita tidak tahu. Mungkin tahu ini buku apa gitu ya, istilahnya mungkin kita tahu ini morphnya apa gitu. Cuma nanti ini bawa gen apa saja kita tidak tahu. Apalagi kalau sudah morph albino, itu kita kesulitan. Karena untuk sekarang morph albino itu hampir mirip semua. Yang dulunya morphnya beda-beda, dibedakan itu mudah, sekarang hampir mirip ya, kayak gitu. Lanjut saja ke data gecko yang benar itu gimana. Data gecko yang benar itu yang ada morphnya, jadi namanya gecko, jadi itu warnanya gecko. Terus morph itu meliputi genetik gecko yang ada, nah ditulis di situ. Kemudian untuk sir atau ayah, terus untuk bundanya itu dam. Di Indonesia juga ada yang pakai istilah parent ya. Kalau parent itu biasanya langsung apa X apa gitu. Cuma saya sarankan untuk ngasih jenis kelaminnya. Jadi kita tahu apa, seumpama SHTCT X SHTCT. Nah, ditulis yang jantan yang mana, yang betina yang mana, biar tahu. Kemudian ada lagi DOB. DOB itu untuk tanggal lahirnya. Jadi tanggal lahirnya kapan. Kemudian untuk seksnya, seks ditulis juga jantan atau betina. Kemudian kelas atau lainnya itu albino apa. Mbah-mbahnya ada albino ndak, pernah digabung albino ndak dulu orang-orang tuanya gitu. Itu penting banget itu, biar ndak terjadi perkawinan antara albino ya. Kalau sudah tahu kelas atau lainnya, kita tahu kalau tramper ya harus cari yang tramper, kalau bel ya cari yang bel. Begitu juga RW atau reunletter ya, harus sama. Ketika kita jual baby, kadang ya kita kosongi morph dan apa seks ya, bener. Jadi morph dan seks itu kadang dikosongi, soalnya kalau pas baby itu bingung. Jadi biasanya ditulis unsex gitu aja. Untuk morphnya nanti ketika dia usia 3 bulan itu kelihatan. Jadi tidak usah bingung. Seumpama misal data gecko-nya Sunglow Head Raptor post WNY ya, WNY White and Yellow. Di situ kan ketahuan ya morphnya. Oh ini Sunglow. Terus Head Raptor. Sebenarnya harusnya sih Head Eclipse ya. Karena Sunglow sendiri sudah membawa SHTCT albino tramper menurut saya. Cuma di Indonesia itu gitu penulisannya. Post WNY, post sendiri possible. Oh iya, untuk gini. Kalau head itu cenderung ke arah gen yang resesif ya. Jadi head, post head gitu
cenderung ke arah gen resesif yang dibawa. Kalau POS itu cenderung ke arah gen dominan. Jadi ada POS WNY kayak POS Marsno kayak gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Terus kalau cross, ada juga kan cross. Cross itu anakan. Biasanya anakan dari land breed poligenik ya. Jadi cross, umpama BN cross berarti itu anaknya BN. Jadi ketika BN cross dengan BN cross diharapkan jadi BN. Tapi ya enggak tahu ya. Land breed soalnya sulit. Wong kayak Sanglo aja full CT sama full CT anaknya enggak full CT. Padahal orang tuanya full CT. Nah, kayak gitu kesulitannya itu poligenik itu. Jadi harganya ya lumayan. Soalnya keindahannya beda men. Nah, lanjut lagi ke apa tadi ya, sek ya. Untuk seknya pokoknya 3 bulan itu udah kelihatan sih. Untuk bayi mengetahui ini cuma untuk mengetahui ya. Itu bisa juga sebenarnya. Ada saya ini sampai lihat di kartunya ya. Ini ada untuk membedakan bayi gecko ketika masih usia 2 minggu sampai 1 bulanan itu kelihatan. Itu untuk gecko yang datanya lengkap. Nah, yang terakhir untuk gecko yang abal-abal ya. Di Indonesia sendiri saya ketahui banyak sih yang memereki data. Jadi dia nulis datanya salah pula. Data abal-abal itu gini, seumpamanya ada gecko dengan morphnya raptor gitu ya, morphnya raptor. Datanya itu sirnya itu raptor, terus demnya radar. Nah, dan bla bla bla, kelasnya tramper. Nah, saya lihat itu kok lucu gitu loh. Ketika raptor memang matanya full ruby, datanya itu raptor kita ketahui Eclipse Tramper, dan radar kita ketahui ya Eclipse Bell. Itu sudah salah. Itu sudah gen semua bener loh ya. Persilangan antar albino. Dan yang jadi saya ketawa itu anaknya raptor. Sedang kita ketahui sendiri ketika Tramper dan Bell dikawinkan, anaknya nggak apa-apa, sehat. Cuma ndak keluar albino gitu loh. Jadi makanya disarankan ndak usah nikahkan antara albino. Itu karena itu. Dan gennya akan rancu sekali. Nah, jadi pengalaman teman-teman, pengalaman suhu-suhu yang sudah melalui jatuh bangun di dunia pergekoan, itu ya kita simak, jangan nyocos saja. Gitu. Oke, sudah tahu ya. Contoh lagi tentang data yang salah ya. Data yang salah contoh lagi ketika datanya ditambahi embel-embel giant. Itu lucu sekali. Saya pernah lihat. Jadi geckonya kecil, di WI label giant. Sedangkan kita tahu sendiri ya, cara giant itu ketika umur 1 tahun itu beratnya harus lebih dari 100 sih menurut saya, 100-an lah. Dan kedua yang labeli itu Pak Deron. Kalau ndak ada keturunan dari labelnya Pak Deron, kita ndak bisa ngelabeli giant. Walaupun mungkin geckonya besar ya, entah itu besar karena obes atau memang gede.
memang ada sesuatu itu pasti ada. Nah, tapi tidak boleh kalau di Gecko datanya kalau nggak ada hal tersebut ditulis, itu namanya kan menipu. Nah, begitu saja. Contoh-contoh lainnya nanti bisa kita bahas yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.